Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat siang. Rekan-rekan, ada sebuah pepatah yang berbunyi, "Tak Melayu hilang di bumi, bumi dipijak, adat dijunjung." Kalimat ini mengingatkan kita betapa pentingnya menjaga akar budaya di tengah modernisasi. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini saya memaparkan PPT yang berjudul Sejarah Kerajaan Melayu. Sejarah awal dan zaman kuno abad ke-4 hingga ke-7 Masehi. Periode pengaruh dan dinamika kekuasaan abad ke-7 hingga ke-12 Masehi. Sejarah awal zaman kuno abad ke-4 hingga ke-7 Masehi. Akar kerajaan kuno dan identitas awal. Kontinuitas sejarah. Kerajaan Melayu merupakan kelanjutan dari entitas politik kuno di Sumatera Timur seperti Koying dan Kantoli yang telah lama menjalin interaksi dengan peradaban luar sebelum mengkristal menjadi identitas Melayu. Pengakuan diplomatik keberadaan mandiri kerajaan ini tercatat jelas dalam kronik dinasti Tang yang mencatat kedatangan utusan dari Moloyu pada tahun 644 sampai 645 Masehi untuk menjalin hubungan perdagangan dan politik dengan Tiongkok. Etimologi identitas. Nama Melayu mulai digunakan sebagai identitas kolektif yang merujuk pada komunitas di sekitar Jambi yang kelak menjadi cikal bakal istilah bagi bahasa dan kebudayaan Melayu yang tersebar luas di Nusantara. Pusat kekuasaan dan geografis strategis. Lokasi pesisir strategis, memanfaatkan Selat Malaka sebagai jalur perdagangan utama yang menghubungkan India dan Tiongkok. Muara Sungai Besar, membangun pusat pemerintahan di sekitar Sungai Batanghari untuk memfasilitasi akses logistik ke pedalaman. Penguasaan titik maritim, mengkontrol pelabuhan-pelabuhan kunci guna mendominasi arus komoditas rempah dan hasil hutan di wilayah Nusantara. Peran dalam perdagangan maritim. Lokasi strategis, penguasaan jalur pelayaran di Selat Malaka sebagai titik penghubung utama antara India dan Tiongkok. Penyediaan komoditas, perdagangan aktif barang-barang lokal bernilai tinggi seperti rempah-rempah, emas, dan hasil hutan. Pusat persinggahan, penyediaan fasilitas pelabuhan bagi pedagang asing untuk menunggu pergantian angin musim dan melakukan barter. Periode pengaruh dan dinamika kekuasaan abad ke-7 hingga ke-12 Masehi. Integrasi dalam kekuasaan Sriwijaya. Yang pertama, status vasal. Sejak penaklukan oleh Sriwijaya pada tahun 685 Masehi, Kerajaan Melayu berubah dari entitas berdaulat menjadi wilayah bawahan yang wajib memberikan upeti serta dukungan militer pada pusat kekuasaan di Palembang. Hubungan politik.
Integrasi ini dilakukan untuk mengkonsolidasi kekuatan maritim di Selat Malaka, di mana Sriwijaya memanfaatkan lokasi strategis Melayu guna mengontrol jalur pelayaran internasional dan memperkuat dominasi politiknya di Asia Tenggara. Yang ketiga, otonomi terbatas. Meskipun berada di bawah payung Sriwijaya, penguasaan lokal di wilayah Melayu tetap diberikan ruang untuk mengelola urusan internal selama tidak bertentangan dengan kepentingan ekspansi dan stabilitas kekaisaran pusat. Dinamika hubungan Palembang dan Jambi. Pergeseran pusat kekuasaan, perpindahan dominasi politik dan ekonomi dari wilayah Palembang ke Jambi yang mempengaruhi struktur pemerintahan. Persaingan kontrol maritim. Perebutan pengaruh atas jalur perdagangan strategis di Selat Malaka untuk menguasai komoditas ekspor utama. Integrasi politik dan budaya. Integrasi politik dan budaya, penyatuan entitas melalui aliansi strategis yang memperkuat pengaruh budaya Melayu di wilayah Sumatera bagian selatan. Pengaruh budaya dan ekonomi regional, dominasi jalur perdagangan maritim, mengontrol Selat Malaka sebagai titik temu pedagang internasional dari Tiongkok, India, dan Arab. Difusi agama dan filsafat, penyebaran ajaran Buddha dan Hindu yang mempengaruhi struktur sosial serta sistem pemerintahan kerajaan-kerajaan Melayu. Standarisasi komoditas ekspor, pengembangan sistem perdagangan untuk produk lokal seperti rempah-rempah, emas, dan kapur barus di pasar global. Baik, terima kasih. Menjaga adat adalah tugas kita bersama sebagai generasi muda agar identitas kita tidak lekang oleh waktu. Selesai sudah pemaparan materi dari saya. Terima kasih banyak atas fokus dan waktu yang rekan-rekan berikan. Selamat siang, salam sejahtera.